Oke. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam Bu Yana. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, Alhamdulillah. Ibu gimana saya sehat? alhamdulillah sehat Pak. Saya mau mengganggu waktunya sebentar Pak. Oh, oke. Gimana? Ada yang bisa saya Iya, bantu? jadi saya ingin wawancara ke Bapak terkait Ya. kegiatan eh, untuk guru penggerak saya, pendidikan Mm-mm. guru penggerak saya. Jadi saya ingin mewawancarai beberapa kepala sekolah, termasuk Oh, Bapak. iya. Iya, Baik mhm. Bu, silakan. Iya, yang saya ingin tanyakan terkait Bapak, sejauh ini kan Bapak sudah menjadi kepala sekolah nih, Pak. Pasti ada Ya. kasus-kasus yang menurut Bapak, eee, kasus-kasus yang bisa diidentifikasi sebagai dilema etika atau bujukan moral, seperti itu. Oh iya. Eh, jadi alhamdulillah Bu Yana, saya ini belum ada setahun ini sih dipercaya sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah dasar negeri. Nah, ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah memang banyak sekali perbedaan yang saya rasakan karena dulu ketika saya masih menjabat sebagai guru itu kan saya biasanya melapor kepada kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan segala apa yang saya rasakan kemudian apa yang menjadi inovasi saya laporkan kepada kepala sekolah. Nah, tapi sekarang ini saya merasakan sendiri karena sekarang saya sudah menjadi kepala sekolah. Nah, kemudian sekarang ini segala macam permasalahan baik itu guru, siswa, dan warga sekolah itu tumpah kepada kepala sekolah. Dari situ kemudian saya belajar bagaimana menjadi bertindak dan berperilaku sebagai seorang pemimpin di sekolah. Karena banyak sekali kasus-kasus yang saya hadapi, terutama seperti yang Ibu sebutkan tadi, kasus-kasus yang berdasarkan pada prinsip-prinsip etika yang berlaku, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Karena kalau saya begini prinsipnya, Bu, eh, saya melihat warga sekolah di sekolah saya itu berdasarkan etika yang berlaku di masyarakat. Artinya, ketika hal itu masih baik dilakukan di lingkungan ataupun di masyarakat, ya no problem, nggak masalah gitu. Artinya masih dalam batas-batas Batas kewajaran. wajar. Karena saya percaya walaupun sebenarnya begini, orang itu kan eh, berperilaku baik ya. Sebenarnya orang itu baik kan karena nggak ada sebenarnya orang yang tidak baik gitu. Artinya ketika sebuah sikap itu masih relevan ya, prinsip-prinsipnya itu kan tidak berkaitan dengan referensi pribadi seseorang kan bisa kita lihat sebenarnya itu kan. Karena itu saya menggunakan ini Bu, konsep dan prinsip etika. Kalau dulu di kurikulum ada itu konsep dan prinsip etika. Jadi saya lihat dulu apakah ini berkaitan dengan keadilan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur. Nah itulah integritas ataupun komitmen yang ada pada orang tersebut. Ketika kasus-kasus tersebut berkaitan dengan itu, kemudian berarti kan kita bisa memilah dan memilih apakah ini masuk dalam dilema ATK ataupun tujuan moral gitu. Seperti itu saya melihatnya gitu. Iya, eee, juga mungkin Bapak tinggal menerapkan ya, Pak. Dulu Bapak sudah dapat ilmunya nih ketika Bapak menjadi, pendidikan guru penggerak. Sekarang sudah menjadi kepala sekolah tinggal menerapkan juga ilmunya pastinya. Ya, alhamdulillah gitu Bu. Iya, Dari berbekal pengalaman pendidikan guru penggerak, kalau saya dulu kan 9 bulan Bu Yana, iya, kemudian gabung lagi di pengajar praktik angkatan 5 kemarin, ya dari situlah kemudian saya bisa mendapatkan beberapa banyak manfaat gitu, yang bisa saya terapkan di sekolah saya. iya. Eee, ketika Bapak mengambil keputusan nih dalam, kasus-kasus yang ada di sekolah, bagaimana Bapak mengambil kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah itu memang sulit itu, sulit ya menurut saya, karena apa yang kita pelajari di
di modul itu ketika kita terapkan di dunia nyata itu kan berbeda banget, Iya. berbeda sekali. Ketika kita belajar kasus-kasus dulu di modul berapa itu ya, modul 3 atau berapa Tiga. itu kan, Iya. kemudian kita praktek di dunia nyata itu kan nggak bisa sama, beda-beda gitu artinya. Ya, jadi apa ya? Jadi pokoknya saya melakukannya berdasarkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan, Bu. Mm-mm. Kalau nggak salah itu ada 9 langkah pengambilan keputusan itu ya. Nah, Iya, dari paham. situlah saya berpedoman bagaimana mengambil langkah, bagaimana mengambil sebuah keputusan, karena ketika kita mengambil sebuah keputusan itu perlu sekali yang namanya sikap bijak. Ya, sikap bijak dalam memainkan peran sebagai seorang pemimpin pembelajaran agar pengambilan keputusan tersebut itu tidak berdasarkan kepada rasa emosi ya, Mm-mm. sehingga lebih pada prinsip-prinsip pembelajaran sebagai seorang pemimpin di sekolah. Iya. Seperti itu saya mencikapinya seperti itu. Apalagi sekarang sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, semua guru pasti bertumpu ya Pak ya, Iya, bertumpu kepada kepala sekolahnya nih. iya betul itu. Mm, Makanya ya perlu sekali kita mengambil sebuah sikap dan tindakan yang benar-benar bisa memuaskan semua pihak. mm. Tadi kan Bapak sudah sampaikan ya Pak, bagaimana langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah eh, kalau Bapak nih, prosedural dari langkah-langkah tersebut Bapak lakukan semua atau bagaimana? Iya, memang kalau kita belajar di modul dulu kan memang ada beberapa langkah-langkah atau prosedur ya dengan mempertimbangkan kalau nggak salah ada 4 paradigma berpikir, kemudian mengkaji dengan 3 prinsip ya itu ya, 3 Iya, prinsip betul. berpikir, kemudian melakukan 9 langkah pengambilan keputusan ya. Ya itulah saya laksanakan Bu, yang saya lakukan Mm-mm. ketika menghadapi segala macam permasalahan di sekolah. Langkah-langkah pengambilan keputusan itulah yang menjadi basic saya ketika saya bertindak di sekolah. Seperti itu, dengan Iya, mengetahui apakah ada nilai-nilai yang bertentangan di situasi tersebut, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, hingga pada yang terakhir membuat keputusan, kemudian melihat lagi, mereview keputusan yang sudah saya lakukan. Istilahnya melakukan refleksi, apakah memang refleksi. sudah tepat atau belum. Iya, Gitu. Seperti itu yang saya laksanakan. iya. Prosedural sih Bu, tapi ya artinya kan nggak harus prosedural seperti itu ya, kita bisa lihatlah permasalahannya apa, Mm-mm. bagaimana cara kita mensikapinya. Tapi kan sudah ada patokan langkah-langkah yang Patokan. akan kita ambil. Betul sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang sudah Bapak alami? Ya menurut saya yang efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat dilema etika itu ya dengan melakukan 7 langkah tadi, Bu. Jadi ya dengan mengidentifikasi pertanyaan apakah itu tuh termasuk dalam dilema etika, kemudian membuat apa ya, daftar dari fakta-fakta yang relevan gitu kan, kemudian mengidentifikasinya, kemudian tindakan apa saja yang akan kita lakukan, kemudian opsi-opsi apa yang akan kita lakukan, kemudian alasan-alasan apa yang akan mendukung opsi tersebut ketika kita mempertaruhkan apa nilai-nilai yang sudah kita lakukan itu kan, kemudian mencari tahu apakah apa sudah ada perubahan gitu di tindakan yang sudah kita lakukan. Ya berdasarkan itu kalau saya Bu, berdasarkan langkah-langkah tersebut. Adalah Situasional aja. iya Gitu. situasional. Pasti dalam kenyataannya, meskipun kita sudah melakukan aksi nyata ya Pak dulu di Iya, pendidikan guru penggerak, secara kontekstual pasti lebih lebih realnya itu lebih tertantang lagi karena iya, keputusan pasti ada di Bapak. Tentunya betul. ada hambatan nih Pak, ada hambatan, ada tantangan pada setiap kasus-kasus itu. Iya, Bagaimana Bapak betul. menghadapinya? Iya, jadi sebagai pemimpin tuh apa ya menurut saya yang saya dapatkan ini gini.
perlu pendalaman gitu loh segala permasalahan yang ada di sekolah itu. Jadi ketika ada permasalahan perlu kita dalami secara komprehensif, kemudian perlu kita lakukan penyelidikan yang sehingga eh, ketika kita menyelesaikan suatu kasus itu bisa mendapatkan pemahaman yang bisa diterima semua pihak. Artinya ketika memberikan sebuah keputusan itu kan kita harus bisa memuaskan orang lain. Makanya untuk itu biasanya saya gini Bu Yana, eh, saya itu ketika memberikan sebuah solusi itu saya pancing dengan beberapa pertanyaan. Artinya saya tidak memberikan jalan pintas. Saya Coaching mau ya Pak ya? mereka berpikir sendiri. Iya, Heeh, saya mau mereka berpikir sendiri bagaimana solusi yang terbaik. iya. Kemudian saya juga dengan memberikan contoh beberapa referensi, kemudian eh, ya yang bisa mereka pelajari lah, apakah ini etis atau tidak etis. Kemudian memberikan umpan balik, tetapi yang tidak negatif, supaya bisa menjadi pendorong atau semangat bagi mereka. Artinya umpan balik yang positif itu bisa memicu mereka untuk berlaku lebih baik lagi. Sehingga dengan tersebut mereka bisa bertindak yang jauh lebih baik ke depannya. Jadi yang penting itu sekali, itu yang memberikan feedback kepada orang lain dengan tidak negatif. Gitu. Iya, artinya dalam prosesnya pasti Bapak memaksimalkan potensi dari, setiap guru yang punya kasus tersebut kemudian melakukan coaching ya, Pak, ya? Ya, Melakukan betul. coaching, Betul sekali Bu Yana. Penting sekali itu coaching karena itu ilmu yang luar biasa. iya. Kemudian feedback yang positif itu tadi ya, Pak, ya? Iya, betul. Heeh, Karena sebagai seorang pemimpin itu kan perlu sekali kita memahami coaching ini sebuah sebuah tools kreatif gitu loh. Artinya eh, dengan ini kan kita bisa mendapatkan sebuah perubahan terhadap warga sekolah, baik itu guru ataupun siswa ataupun yang lain yang melalui kegiatan tersebut. Artinya kan eh, kita sebagai kepala sekolah ini bisa memberikan beberapa alternatif pemecahan alternatif, masalah kepada mereka. mhm, Yang nantinya bisa mereka nilai sendirilah mana yang terbaik, mana yang akan dilakukan. heeh. Seperti itu. Muncul dari dirinya sendiri dan sesuai keadaannya dirinya sendiri gitu ya Pak ya. Nah, itu tadi bagaimana bagaimana itu bisa muncul dari dalam dirinya sendiri, tidak harus didikte kan gitu. Kalau Iya, kalau kita sebagai kepala sekolah, tadinya kan biasanya kalau guru seperti itu, Pak ini bagaimana? Oh ini iya, harus begini. Artinya kan tidak ada insight dari dalam diri mereka. iya. Kalau mereka berpikir sendiri, mencari solusi sendiri, nah itulah pentingnya dari kita belajar coaching. Jadi dari itu semua Pak, dari beberapa kasus yang sudah Bapak alami, ketika Bapak ingin mengambil keputusan, apakah itu harus selesai pada hari tersebut juga saat kasus itu terjadi atau terjadwal nih eh, setelah 2 hari kemudian atau setelah seminggu kemudian atau bagaimana Pak? Iya. Kalau selama ini yang saya hadapi, artinya kasus yang terjadi di sekolah ini kan bermacam-macam. Ada yang memang kasus yang memang bisa diselesaikan hari itu juga, yang memang diselesaikan hari itu juga. Kalaupun memang tidak bisa diselesaikan, kemudian kita kan bisa bermusyawarah dengan warga sekolah, dengan guru, dengan mungkin dengan penjaga sekolah atau dengan komunitas sekolah yang memang bisa kita berdayakan sebagai sebuah aset dan kekuatan sekolah. Artinya walaupun kepala sekolah ini adalah manajer di sekolah, tetapi kan tidak bisa. Artinya kita memandang rendah warga sekolah yang lain. Mereka bisa memberikan feedback yang luar biasa. Karena nggak bisa kita berpikir sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi segala macam kasus itu saya sesuaikan dengan tingkat urgensinya. Kalau memang dibutuhkan sekarang dan bisa, ya apa yang harus kita tunggu gitu kan. Tapi kalau memang itu harus bertahap melalui beberapa fase, ya oke kita kerjakan sesuai dengan prosedur yang sudah saya jelaskan tadi. Insya Allah memang tidak ada masalah karena sudah saya terapkan seperti itu ya oke gitu loh, selama ini nggak ada masalah seperti itu. Iya, tergantung tingkat urgensinya artinya ya Pak Ya, ya. iya Situasional, mana yang betul. dibutuhkan segera, mana yang tidak gitu ya. Iya, ya seperti itu. Iya. Seperti Bapak
katakan tadi Bapak selalu berkolaborasi nih dengan warga yang ada di sekolah sebagai aset. Menurut Bapak tadi sebagai aset yang ada di sekolah. Selain warga sekolah nih yang menjadi faktor-faktor untuk mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan itu apa saja, Pak? Iya, terutama karena saya muslim, tentu saja saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon petunjuk ketika saya menghadapi segala macam permasalahan. Sebagai sebuah ikhtiar saya sebagai manusia, memang saya hanya bisa meminta kepada Allah. Yang kedua, tentu saja karena ada komunitas, salah satunya kan ada komunitas guru penggerak, saya juga bisa sharing dengan mereka gimana yang mencari sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian juga saya bisa memanfaatkan komunitas sekolah, guru-guru seperti yang tadi Ibu sebutkan. Dari situ, insya Allah saya bisa menyelesaikan semua permasalahan. Artinya setiap ada masalah bisa diselesaikan dengan baik. Walaupun menurut saya apakah itu memuaskan pihak lain atau tidak, tetapi selama mereka masih bisa menerima keputusannya, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ya berarti kan SOP tidak ada masalah seperti itu. Dari beberapa kasus nih yang sudah Bapak alami, yang sudah Bapak ambil keputusan, pengalaman atau pembelajaran yang bisa Bapak petik dari kegiatan pengambilan keputusan tersebut apa, Pak? Iya, menurut saya paling penting Bu Yana sebagai seorang pemimpin ini perlunya sikap bijaksana dalam menghadapi segala macam permasalahan, dan yang kedua adalah pentingnya memiliki sikap pengertian. Seorang pemimpin perlu memiliki sikap pengertian dalam menghadapi kondisi, karena nggak menutup kemungkinan segala macam permasalahan baik itu dilema etika ataupun rujukan moral itu kan setiap hari kita hadapi itu, ya. Karena itu situasional di sekolah ya seperti itu, karena makanya perlu sekali seorang pemimpin yang memiliki sikap bijak dan pengertian terhadap warga sekolahnya. Dengan begitu, kalau kita bijaksana dan pengertian terhadap mereka, secara otomatis mereka pun akan merasa terayomi. Mereka akan merasa diperhatikan. Gitu. Dari situlah nanti bisa kita ciptakan situasi kondisi pembelajaran yang lebih baik kan. Karena terjadilah, kalau yang penting itu begini sekolah saya Bu, komunikasi kalau di sekolah itu. Kalau komunikasi pemimpin sekolahnya itu buruk, otomatis kinerja warga sekolahnya pun akan buruk. Tetapi kalau komunikasi kita baik dengan mereka, segala permasalahan pasti bisa dihadapi. Jadi kuncinya itu. Komunikasi yang baik ya, Pak. Iya. Kalau saya ambil kesimpulan dari beberapa pertanyaan di wawancara ini, menurut saya Bapak sudah berusaha untuk mengambil prinsip puncak dari pengambilan keputusan dilema etika ini, yaitu mengutamakan berpikir berbasis rasa peduli. Seperti Bapak katakan tadi, pengertian ya Pak ya. Pengertian, kemudian bijaksana, kemudian tetap juga ke prosedur atau langkah-langkah pengambilan keputusan tadi yang di akhirnya adalah refleksi. Menurut saya Bapak sudah melakukan refleksi itu sesuatu yang mungkin nggak semua kepala sekolah melakukan hal tersebut gitu. Mungkin karena Bapak sudah mengalami pendidikan, mungkin ya menurut saya itu pasti berbeda dengan teman-teman yang lain. Dan itu penting sekali sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia melakukan sebuah refleksi terhadap dirinya. Karena kan belum tentu semua sikap dan tindakannya itu bisa memuaskan semua orang. Tapi kalau kita sudah berperilaku, berpedoman dengan apa yang sudah kita pelajari, ya insya Allah mempermudah itu Bu ya jalan kita. Iya, apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang orang lain ingin lakukan juga pada kita, seperti itu ya Pak ya. Betul, seperti itu Bu. Iya. Alhamdulillah cukup ya Pak ya. Mungkin saya mengganggu waktu Bapak. Oh tidak, saya malah suka kalau kita bisa sharing gitu. Iya. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Baik, Yana. Iya.
Saya pamit ya Pak. Baik, Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.